Well, I'm Queen of the Moors, and I am a human. Don't ruin my morning. Well, well. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabar kalian hari ini nih? Semoga kalian sehat selalu dan rezekinya lancar ya, amin. Sebelumnya gue makasih banget nih karena kalian udah mau mampir dan klik video ini, sehingga video ini udah jadi tontonan kalian di hari ini. Oke, kali ini gue bakal nge-review sebuah film fantasi Hollywood nih. Film ini berjudul Maleficent Mistress of Evil. Maleficent Mistress of Evil ini merupakan film bergenre petualangan fantasi lanjutan dari sequel Maleficent. Film ini sendiri udah tayang 2019 kemarin loh. Film ini menceritakan tentang perbedaan pendapat antara Maleficent dan Putri Aurora yang akhirnya dimanfaatkan oleh Ratu Ingrid untuk kembali memulai peperangan. Penasaran sama jalan ceritanya kan? Langsung aja kita check it out! Film ini diawali dengan memperlihatkan beberapa manusia yang memasuki dunia peri atau dikenal dengan sebutan negeri Moors. Para manusia ini mencoba untuk menangkap peri-peri kecil untuk dijual nih. Namun dua dari mereka berhasil ditangkap dan dibunuh oleh peri penjaga nih, sedangkan satu orang berhasil kabur. Orang itu pun kemudian menjual peri itu serta salah satu bunga ajaib bernama bunga pusara. Scene pun kemudian berganti dengan menunjukkan kehidupan para peri yang menyenangkan nih. Para peri kemudian bergegas berkumpul mengikuti rapat bersama Putri Aurora yang membahas tentang beberapa peri yang menghilang. Tak berapa lama ada satu makhluk ajaib bernama Pinto yang mencoba bermain dengan Aurora dan mengambil mahkotanya. Aurora pun sempat terjatuh dan tercebur ke sungai nih saat mengejar Pinto, namun ternyata Pinto mengarahkan dia untuk bertemu seseorang yaitu Pangeran Philip. Pangeran Philip sendiri merupakan kasih dari Putri Aurora yang berasal dari negeri Ulstead yang kemudian nih ya, dia melamar Putri Aurora. Semua makhluk ajaib pun berbahagia nih, kemudian si gagak bernama Diaval menyampaikan berita bahagia itu pada Maleficent. Namun Maleficent ini terlihat tidak senang dan kemudian terbang menemui Aurora. Di sisi lain, di kerajaan Ulstead sendiri nih ya, masih banyak manusia yang menganggap makhluk Moors itu jahat, terutama Maleficent. Bahkan mereka siap berperang kembali, namun si Philip ini tidak menyukai itu dan dia yakin bahwa Maleficent itu tidak jahat. Philip pun kemudian menyampaikan berita lamarannya pada Raja John dan Ratu Ingrid, yaitu kedua orang tuanya. Kembali ke Maleficent nih, awalnya nih ya, Maleficent ini tidak setuju dengan itu, namun Aurora mencoba untuk meyakinkan Maleficent karena bagi Aurora, Maleficent itu adalah ibunya. Akhirnya Maleficent mau datang nih ke acara makan malam bersama keluarga Philip demi Aurora. Namun di sisi lain ya guys, ternyata Ratu Ingrid ini berbuat licik dengan mempersiapkan para prajuritnya membuat senjata yang begitu banyak. Dan ternyata nih ya, ada salah satu peri bernama Lix Beetle yang bekerja untuknya guna membuat bubuk penghancur peri. Kembali lagi ke Maleficent nih yang sudah tiba di Ulstead. Penduduk di sana begitu ketakutan melihatnya dan saat makan malam nih ya, Ratu Ingrid terus mengungkit masa lalu Maleficent yang mengutuk dan membunuh ayah Aurora yaitu Stefan. Dari awal kedatangan mereka nih ya, Ratu Ingrid memang tidak pernah menyukai makhluk Moors sampai akhirnya Maleficent marah nih. Loh, marah kenapa kak? Ya marah lah karena si Ratu Ingrid ini berkata bahwa Aurora akan tinggal bersama manusia dan Ingrid ingin Aurora menjadi putrinya. Seketika itu pula nih, Raja John terkena kutukan yang sama seperti Aurora dulu. Aurora sendiri kecewa nih terhadap sikap Maleficent yang dikiranya telah mengutuk Raja John. Namun Maleficent memilih pergi karena dia merasa dia tidak melakukan apa-apa. Dan saat Maleficent terbang keluar nih ya, salah satu tangan kanan Ratu Ingrid menembaknya dengan peluru besi. Maleficent pun akhirnya terjatuh ke dalam sungai, namun seketika itu ada satu makhluk yang menyerupainya menolong Maleficent dan terbang ke langit. Di sisi lain nih ya, Ratu menyuarakan kepada seluruh jajaran istananya bahwa Raja telah dikutuk. Aurora pun berusaha menemukan Maleficent untuk menyembuhkan Raja John. Namun saat dia kembali ke Moors nih ya, ternyata Maleficent tidak ada. Diaval pun bilang bahwa Maleficent tiba-tiba menghilang begitu saja. Pinto yang mendengar hal itu pun mencoba menyusup ke istana saat Aurora kembali ke sana nih. Dan sementara itu Maleficent sendiri dibawa ke sebuah tempat. Di tempat itu Maleficent ini diobati lukanya oleh makhluk itu, sedangkan tangan kanan Ratu
Ratu nih ya melaporkan apa yang ia lihat setelah menembak Maleficent jatuh. Ratu pun kemudian menyuruh semua prajurit untuk bersiap perang nih, dan kita kembali lagi nih ya ke Maleficent yang sudah sadar sampai akhirnya dia menyusuri tempat itu. Dia pun kemudian menemukan para makhluk bersayap tengah berdiskusi untuk melawan manusia. Salah dua dari mereka itu yang bernama Bora dan Conal berbeda pendapat nih tentang mencari kedamaian. Conal tidak menginginkan perang, namun si Bora ini melakukan itu semua agar terhindar dari rasa takut, apalagi setelah di pihak mereka ada Maleficent yang mempunyai kekuatan. Setelah itu Conal pun kemudian memperlihatkan dunia mereka pada Maleficent nih. Maleficent pun begitu takjub. Mereka menyebut golongan dirinya adalah Dark Fae. Maleficent pun akhirnya mengetahui asal-usulnya yang sebenarnya. Conal pun mengatakan bahwa dia tidak ingin peperangan. Dia ingin mewujudkan manusia dan Morse bisa hidup berdampingan. Sementara itu, Pinto berhasil menyusup ke istana nih dan menemukan peri-peri yang hilang. Namun sayangnya dia juga ditangkap. Di sisi lain, Ratu Ingrid ini mencoba mempengaruhi Aurora agar bisa bersifat layaknya manusia sebenarnya. Selain itu, Ratu juga memerintahkan untuk mengundang para makhluk Morse ke acara pernikahan Aurora dan Philip yang akan diadakan 3 hari lagi. Kembali lagi ke Maleficent ya. Conal menjelaskan bahwa Maleficent merupakan keturunan terakhir dari Phoenix. Dan tak berapa lama si Bora mengabarkan nih bahwa pernikahan akan berlangsung 3 hari lagi dan itu adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Sedangkan Aurora sendiri merasa saat di istana nih ya, dia tidak seperti dirinya yang dulu. Dia ngerasa terkekang dengan semua aturan si Ratu. Sementara itu si Lix Petal berhasil menciptakan abu pemusnah dari serbuk bunga pusara. Petal pun kemudian menjajalnya pada satu peri yang ditangkap dan itu berhasil memusnahkan peri itu guys. Ratu Ingrid senang dong dan puas akan kerjanya si Petal ini. Dan ternyata nih ya, Ratu Ingrid itu ingin menguasai tanah Morse dengan membunuh semua peri. Ratu pun kemudian memerintahkan para prajuritnya untuk mengambil semua bunga pusara yang ada di Morse. Saat bunga-bunga pusara ini diambil oleh para prajurit nih ya, Maleficent mampu merasakannya dan dia pun kembali pulang ke Morse. Namun sayangnya dia terlambat. Bora pun akhirnya mempengaruhi Maleficent untuk melawan manusia. Dan saat mereka berbincang nih ya, ternyata manusia bersembunyi dan mencoba untuk membunuhnya. Namun Conal datang dan melindunginya nih. Bora pun kemudian menyerang para manusia. Mereka kemudian kembali ke Dark Fae dengan membawa Conal yang terluka parah. Sementara itu, Aurora menyadari ada sesuatu yang aneh di istana itu, apalagi setelah Philip memberikan bunga pusara padanya. Aurora pun kemudian berhasil menemukan ruangan rahasia dan menyadari bahwa kutukan raja disebabkan oleh Ratu sendiri, bukan Maleficent. Aurora juga mencoba menyadarkan Petal untuk ingat siapa dirinya sebenarnya. Namun sayangnya Aurora ini ketahuan dan Ratu mengurungnya nih. Di sisi lain ya, Dark Fae pun bersiap terbang menuju ke istana. Sedangkan para makhluk Morse sendiri sudah dikumpulkan di satu ruangan di mana ternyata mereka dijebak dan dimusnahkan oleh tangan kanan Ratu dengan musik pianonya. Aurora sendiri mencoba untuk kabur dan akhirnya dia berhasil menemui Philip serta mengatakan kebenarannya. Sedangkan para Dark Fae sendiri nih ya, akhirnya mereka ditembaki dengan abu pemusnah itu. Bora yang melihat hal itu langsung meminta pasukannya mundur. Sementara itu Conal akhirnya meninggal dan menyerahkan sisa kekuatannya pada Maleficent. Philip sendiri mencoba menghentikan Ratu Ingrid nih, namun tak berhasil. Philip pun akhirnya bertarung dengan jenderalnya sendiri. Di sisi lain, salah satu peri mengorbankan dirinya untuk menghentikan piano itu. Diaval sendiri saat sudah terpojok, dia berubah menjadi beruang yang menandakan Maleficent sudah datang. Maleficent pun langsung membantu para Dark Fae nih, dan peperangan semakin seru. Sementara itu, Pinto mencoba kabur dan menyelamatkan temannya di botol, namun dia dibantu Petal yang akhirnya sadar guys. Bora sendiri akhirnya ditembak oleh jenderal nih, namun dia tidak mati dan Philip pun mencoba untuk melindungi jenderal saat Bora mendekat ke arahnya. Di sini Maleficent melihat nih kalau akhirnya Philip tidak menyerang para peri. Bora pun akhirnya membiarkan mereka berdua dan terbang ke langit. Aurora sendiri segera menuju ke tempat Ratu dan mencoba menghentikan Maleficent yang ingin membunuh Ratu. Namun sang Ratu malah mencoba membunuh Aurora, tapi Maleficent melindunginya dan terkena abu pemusnah. Maleficent pun berubah menjadi abu dan Aurora hanya bisa menangis serta begitu marah pada Ratu Ingrid. Air mata Aurora pun jatuh ke lantai nih. Aurora juga mengetahui bahwa selama ini yang menyebarkan kisah tentang Maleficent dari sisi yang salah adalah Ratu Ingrid. Saat Ratu begitu senang karena Maleficent sudah meninggal, namun tiba-tiba air mata Aurora mengubah Maleficent menjadi sang Phoenix. Ratu yang ketakutan melihat hal itu mencoba untuk mendorong Aurora dari gedung nih. Maleficent pun menyelamatkannya dan mereka berdua jatuh tersungkur ke tanah. Ratu pun kemudian kabur, namun dia sudah dikepung nih oleh para Dark Fae. Di sisi lain, melihat Maleficent yang sudah berubah menjadi sang Phoenix, para Dark Fae pun memberikan penghormatan
cintanya pada Maleficent. Aurora pun selamat nih dan Maleficent kembali menjadi dirinya lagi. Mereka berdua pun berpelukan. Akhirnya Maleficent pun menyetujui pernikahan antara Aurora dan Philip dan menghancurkan kutukan yang ada di jarum pemintal. Semua peri pun membantu para manusia lainnya nih dan akhirnya Philip serta Aurora menyerukan bahwa peri dan manusia bisa hidup berdampingan. Maleficent pun kemudian memperbaiki semua kerusakan yang ada di sana nih dan menghukum sang ratu dengan mengubahnya menjadi kambing. Raja John juga sudah sembuh nih dan pernikahan pun kemudian digelar. Akhirnya kedua negeri pun bersatu dan hidup bahagia. Film pun berakhir dengan memperlihatkan Maleficent terbang bersama Dark Fae lainnya dengan bahagia. Dan film pun selesai. Dan pesan gue kali ini adalah kepercayaan itu bukan apa yang terlihat dari mata, tetapi apa yang dirasakan oleh hati. Karena terkadang apa yang terlihat salah belum tentu salah jika dilihat dari sudut pandang yang lain. So, be wise ya. Oke guys, itu dia review video gue kali ini dan gue nggak bosen-bosennya nih ngingetin kalian supaya jaga kesehatan kalian selalu. Tentunya jangan lupa juga dong, jangan lupa apa? Jangan lupa kalau kalian suka jangan lupa like. Kalau kalian ngerasa bermanfaat jangan lupa share dan kalau kalian ingin berteman tekan subscribe dan tekan tombol loncengnya. Biar kalau gue ada video baru kalian bakal tahu. Gue juga tunggu nih komenan kalian di bawah tentang kritik dan saran buat video gue selanjutnya. Oke, stay positif dan bahagia selalu. Bye bye, see you next time.